di hamparan biru tak bertepi, di mana langit dan samudra bertemu dalam selimut kabut pagi. Tersembunyi sebuah rahasia. Bagaimana jika kunci untuk memahami kebesaran kerajaan maritim Nusantara tidak tertulis dalam prasasti batu di daratan, melainkan terkubur sunyi di kedalaman samudra? Lautan bukanlah sekadar jalur sutra dan rempah yang sibuk, melainkan sebuah ruang spiritual yang sakral. Bagi leluhur kita, laut adalah ibu, sumber kehidupan sekaligus gerbang menuju alam keabadian. Disinilah mereka menaburkan doa, melarung harapan, dan memohon restu semesta. Laut adalah halaman depan istana, tempat para raja dan rakyatnya menundukkan kepala, menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kuasa alam. Lalu pada tahun 2005, di perairan tenang Pemutaran Bali, para penyelam menemukan sesuatu yang mengguncang pemahaman kita tentang sejarah. Di dasar laut yang sunyi, terbaring struktur batu yang menyerupai sebuah taman pura, lengkap dengan arca dan stupa yang diselimuti karang. Apakah ini sisa-sisa peradaban pesisir kuno yang ditelan gelombang? Ataukah sebuah taman suci yang sengaja dibangun untuk menghormati penguasa lautan? Temuan ini membuka tabir misteri bahwa hubungan Nusantara dengan laut jauh lebih dalam dari sekadar perdagangan. Candi-candi ini, baik yang sengaja ditenggelamkan maupun yang tenggelam oleh waktu, adalah bukti nyata. Filosofi candi dan laut adalah cerminan siklus kehidupan itu sendiri. Air, sumber kesucian, mengalir dari puncak gunung, menyusuri daratan, dan akhirnya kembali ke samudra yang maha luas. Jika daratan adalah tempat kelahiran, maka laut adalah tempat kembali. Candi yang berdiri di pesisir atau bahkan di dasar laut menjadi simbol penyatuan dua dunia. Dunia manusia di daratan dan dunia spiritual di kedalaman. Ia adalah jembatan kosmik, tempat energi bumi dan energi samudra bertemu dalam harmoni yang sempurna. Inilah pemahaman mendalam yang dimiliki oleh para leluhur kita. Dari barat hingga timur Nusantara, warisan maritim ini terpahat abadi. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit tidak hanya membangun pelabuhan, tetapi juga pusat-pusat spiritual di tepi laut. Lihatlah Gunung Daik di Kepulauan Riau yang dianggap sebagai pasak bumi, atau Masjid Agung Banten yang berdiri gagah menghadap selat. Pura-pura suci di Bali dan Lombok pun seolah berjaga di garis pantai, menjadi benteng spiritual yang melindungi daratan. Setiap kerajaan maritim membangun mercusuar iman di tepi samudra, menegaskan bahwa kekuasaan mereka tidak hanya atas tanah, tetapi juga atas restu lautan. Keyakinan kuno ini tidak pernah benar-benar padam. Ia terus hidup dalam nadi budaya masyarakat pesisir hingga hari ini. Dalam upacara sedekah laut, kita melihat nelayan melarung sesaji sebagai wujud rasa syukur dan permohonan keselamatan. Perahu-perahu kecil yang dihias indah dilepaskan ke tengah samudra membawa doa dan harapan. Ini bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah dialog spiritual yang terus terjalin antara manusia dan laut. Sebuah warisan kebijaksanaan yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam. Saat matahari kembali ke peraduannya, mewarnai langit dengan jingga keemasan, kita diingatkan sekali lagi, laut bukanlah pemisah, melainkan jantung yang menyatukan ribuan pulau menjadi satu peradaban besar bernama Nusantara. Misteri yang terkubur di dasarnya masih menunggu untuk diungkap. Perjalanan kita baru saja dimulai. Jika Anda merasakan getaran yang sama, ikuti terus kanal ini untuk menjelajahi lebih banyak rahasia lautan leluhur kita. Terima kasih telah menonton.